Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Syukur bahwa di pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan Tuhan untuk berjalan bersamanya, untuk menikmati hadirat-Nya. Mari kita akan buka saat teduh pagi hari ini dengan doa pembuka. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih atas istirahat yang boleh Kau berikan malam tadi. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau hembuskan ke dalam hidup kami di pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di ruang Zoom ini Tuhan, untuk mengikuti saat teduh komunitas pemurah hati. Ya Tuhan, sebelum mulai acara, dengan penuh kesadaran kami juga mau bertobat, kami juga mau terus memperbaiki diri kami Tuhan, menjadi lebih baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, segala kelalaian, apapun yang menyedihkan hati Tuhan, kami mohon ampun. Darah sucikan, kuduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Kami adalah bait suci-Mu ya Tuhan. Biar kami Kau layakan, agar di pagi hari ini dan seterusnya kami dapat terus boleh Kau pakai dan boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau adalah kekuatan kami yang memberikan kami kemenangan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Kau juga berkati semua pelayan-Mu, semua yang hadir di sini Tuhan. Kami sungguh rindu untuk mengalami Engkau. Biarlah Roh Kudus saat ini bekerja sebebas-bebasnya. Kami rindu untuk menikmati hadirat-Mu, dan kami semua rindu Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau dekati segala peralatan internet semua yang akan kami pakai pagi hari ini agar dapat berjalan dengan dan lancar. Terima kasih Roh Kudus kami serahkan semua hanya ke dalam tangan dan penyelenggaraan Tuhan. Amin. Di Yohanes 3 ayat 16, Ia telah mengaruniakan tunggal kita, sehingga kita mau tidak boleh memperhati Kau. Mari saat ini kita mau satukan hati kita mau angkat suara kita mau memuji Tuhan. Karena sahabat terkasih, itulah yang Tuhan suka. Pujian penyembahan kita yang berasal dari hati. Kita saat ini mau satukan hati, kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita akan nyanyikan lagu pujian karya terbesar. Mari kita berikan yang terbaik bagi Dia. Karena Yesus adalah karya terbesar, berkat yang terutama, yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita nyanyikan kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Angkat tangan kita. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh yes Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh kagum Tuhan, karena Engkau telah memberikan yang terbaik, kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Biar kami membalas dengan memberikan pujian dan penyembahan terbaik kepada-Mu pagi hari ini, Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya benar Tuhan, Engkau adalah pribadi yang kami kagumi. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan segala-galanya Tuhan, dengan menumpahkan darah-Mu di kayu salib bagi kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu baik, begitu ajaib Tuhan, yang mau menyerahkan segala kemuliaan untuk turun menjadi manusia demi menyelamatkan kami. Oh, betapa beruntungnya kami memiliki Engkau ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Mari sahabat terkasih dalam Kristus, kita mau angkat suara kita. Kita mau berikan penyembahan bagi Dia, penyembahan yang terbaik,
yang berasal dari hati kita. Biarlah ini menjadi kado bagi dia. Betapa kita mau membalas kasih Yesus dengan persembahan yang terbaik. Mari kita siapkan hati dan kita angkat suara kita. Kita akan memuji, menyembah dia dengan lagu bagi dia. Hanya bagi Yesus. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Angkat tangan kita. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Biarlah Tuhan dalam setiap tarikan nafas kami, seumur hidup kami terus menyembah-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan kembali. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita sembah Yesus. Rasakan hadiratnya.
Yala yana ina, yala nana yala, yala yana yana, yana. Yara yana na ye, yara yana yala nana yara yere. Yana yana hi, hina yara ikina lara yala rana. Yala yana ina, yala nana yana. Yara yana na ye, yara yana na yana yere, yere yere. Yala yana ina, na yala yala. Yana yana ire ya, yala nana. Yara yana ye, yana na yere yere. Yala yana ira rara ikira rana rana ire ire ire. Yara yana yana yara yana ire. Yala yana hina yara yara yala nana. Yara na yana yana ire ire. Yana yana hana yala yala nana. Naya 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 hana. Yara yana iri iri iri. Shakira lana ya hana ira ina hana iri. Yara yala la la ira yana yala ya na iri. Oyana sandara katas madasham marakatas Yara madasham yala na ira yana ya hana Yarana iri. sandara katas madasham marakatas madasham dara Yara katas yala yana ya hana yara ira iri. madasham marakatas madasham marakatas madasham marakatas madasham marakatas madasham marakatas madasham madasham Mari saat ini kita mau hening, kita mau rasakan hadirat Allah Kudus di tempat ini. Di dalam diri kita, biarlah Roh Kudus melawat kita, bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Saat ini kita rindu untuk menikmati roti hidup, Yesus Kristus. Biarlah Tuhan saat ini kau pakai anakmu Lina Tuhan, untuk menjadi corong, untuk menyampaikan firman yang daripadamu Tuhan. Biar semua itu hanya berasal daripadamu Tuhan. Pakailah Celina sebebas-bebasnya Tuhan. Sentuh hati kekauan melalui firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Semua ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Renungan hari ini diambil dari bacaan Injil Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, dengan hati terbuka, ingin mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan pesan-pesan-Mu dengan baik. Buatlah kami masing-masing mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri. Sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah terang salib-Mu saja yang menerangi hati dan pikiran kami. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu siap Engkau pakai. Amin. Kata yang paling sering disebut dalam perikop ini adalah kata roti. Menurut kata umum dari arti kata roti adalah salah satu makanan yang sering dimakan oleh sebagian besar orang untuk mengenyangkan dan sangat gampang dibawa, apalagi di saat melakukan perjalanan, dan dapat disantap dimanapun kita berada. Kata roti sendiri dalam bacaan ini dapat kita lihat di hampir setiap ayat di perikop ini. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dijelaskan dan dibedakan di sini bahwa saat Musa dan bangsa Israel menjelajahi padang gurun selama 40 tahun lamanya, dan yang memberi mereka roti dari surga secara harfiah adalah Bapa, dan memberi makan bangsa Israel yang bersungut-sungut dan meminta tanda dari Tuhan kepada Musa bahwa Allah menyertai mereka. Kemudian Yesus menjelaskan di dalam perikop ini bahwa roti secara rohani yang dimaksud sesungguhnya adalah roti hidup, yang adalah dirinya sendiri. Dikatakan di ayat 32 dan 33 bahwa, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Di sini Tuhan Yesus telah memberi tanda kepada mereka bahwa Dialah roti hidup yang akan diberikan kepada segala makhluk ciptaannya agar mereka diberi makan dan mengenyangkan mereka dengan membebaskan dan menyelamatkan mereka dari belenggu dosa yang dapat mengakibatkan kematian kekal. Tapi di ayat 34 dikatakan bahwa mata hati mereka masih tertutup dengan pandangan dan pikiran duniawi, bahwa mereka meminta dan mencari roti yang dapat mengenyangkan mereka dan tidak akan lapar lagi. Ini adalah gambaran saya dan Anda, bahwa kita selalu melihat secara lahiriah dan mata hati kita selalu terhalang oleh pandangan dunia, bahwa apa yang dipandang oleh dunia benar, maka kita juga akan mengakuinya benar, karena sudah biasa dilakukan oleh banyak orang, dan menjadikan itu suatu pandangan yang benar, walaupun itu salah dan mengakibatkan dosa. Di sini Tuhan Yesus menegaskan dan memberi petunjuk kepada saya dan Anda, bahwa kita harus bijak melihat bahwa roti yang disodorkan oleh dunia dan kebanyakan apa yang dipandang secara lahiriah oleh dunia adalah sesuatu yang benar dan layak kita contoh dan ikuti, padahal sepenuhnya menghantar kita kepada dosa dan maut. Contoh terdekat yang dapat kita lihat dan kita dengar terjadi di sekitar kita adalah bahwa dunia berkata bahwa seks di luar nikah adalah sah selama dipertanggungjawabkan. Anak-anak muda zaman sekarang memandang bahwa seks bukanlah lagi tabu di kalangan anak-anak zaman sekarang. Pacaran tanpa seks dan menyerahkan tubuhnya untuk melakukan hubungan suami istri sebelum mereka menjadi sah di mata Tuhan adalah hal yang wajar saat ini. Bahkan mereka mengatakan,
Jika pasangannya tidak mau melakukannya, maka mereka akan dikatakan kuno alias kolot. Padahal itu adalah dosa percabulan yang tanpa disadari telah berhasil merasuki pikiran anak-anak zaman sekarang dan membuat mereka jatuh ke dalam dosa-dosa selanjutnya, yaitu jika hamil, maka akan dilakukan dosa pembunuhan, yaitu aborsi. Betapa menyedihkan dan begitu kejamnya iblis mengintimidasi kita dan ingin membujuk dan menyeret kita ke dalamnya. Dan sebenarnya di dalam Alkitab semua itu telah terjadi lama sebelum kita ada saat ini. Dan Tuhan telah memberi petunjuk dan jalan apa yang harus kita lakukan di dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam perikop ini Tuhan Yesus menegaskan dan mengingatkan kita selalu untuk tetap memberi makan rohani kita dengan roti yang telah disediakan oleh Bapa sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang telah mengajarkan kita makna dari roti hidup itu sendiri. Di dalam Yohanes 6 ayat 51, Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup yang sudah turun dari surga. Setiap orang yang makan roti ini akan hidup untuk selama-lamanya. Karena roti yang aku berikan adalah tubuhku yang diserahkan supaya orang-orang di dunia ini bisa menerima hidup yang sesungguhnya. Ketika Yesus mengatakan kepada orang banyak yang lapar bahwa Dia adalah roti hidup, Dia sedang mengajarkan para pengikutnya bahwa Dialah satu-satunya sumber kehidupan rohani mereka yang sebenarnya, baik di dunia ini maupun di kehidupan kekal yang akan datang. Roti hidup yang dilambangkan Yesus tidak pernah binasa, rusak, atau habis, karena Dia datang dari surga yang menghidupkan dan menyelamatkan. Dia menyatakan dirinya sebagai roti hidup adalah sebuah ajaran ilahi. Dikatakan bahwa hanya melalui Yesus Kristus adalah roti kehidupan yang adalah satu-satunya cara di mana semua orang yang melaluinya dapat menerima hidup yang kekal. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus ingin hadir dalam hidup kita, bahwa Dia rindu untuk dimakan dan mengisi dan mengenyangkan kehidupan para pengikutnya. Memakan roti hidup tidaklah sama dengan memakan roti biasa yang dibuat oleh dunia, yang hanya mengenyangkan sesaat. Memakan roti hidup berarti mengizinkan Tuhan Yesus masuk sepenuhnya dan memimpin hidup kita. Dan jika kita telah memakan dan mengizinkan Tuhan Yesus memimpin hidup kita, maka artinya kita tidak akan takut lagi akan apa yang terjadi di saat ini dan yang akan datang. Karena Dia telah memiliki kendali penuh dalam hidup kita. Pertanyaan refleksi untuk saya dan Anda adalah, sudahkah kita mengizinkan Tuhan Yesus memegang kendali penuh dalam hidup saya dan Anda? Saya yakin ini adalah perjuangan kita hingga saat ini. Maka saat ini Tuhan Yesus mengundang kita untuk selalu mau menyantap roti kehidupan yang mengenyangkan dengan mengikuti saat teduh, komsel, dan tetap ada di dalam komunitas yang dapat membuat kita bertumbuh secara iman. Dan melakukan 5 senjata adalah salah satu cara yang dapat membuat kita kenyang, sehingga kita tidak lagi mencari makanan duniawi yang lainnya, selain roti hidup dari surga, yang sudah pasti dapat menghantar kita kepada kehidupan yang kekal. Saya akan meneguhkan dengan pujian ini. Ku percaya padamu, Allah menjadi manusia. Ku percaya sabdamu adalah sabda hidup yang kekal.
Kau roti hidup dari surga yang memberi hidup pada dunia, yang datang padamu takkan lapar lagi. Yang percaya kepadamu takkan haus lagi. Matius 4 ayat 4 berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa pemberi hidup kami, firman-Mu bagi terang jalan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyingkapkan misteri kerajaan-Mu melalui hamba-Mu ini. Sekarang saatnya Engkau berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah kami menyadari bahwa hanya Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Bahwa hanya Engkaulah roti hidup, dan hanya melalui-Mu saja kami dapat melalui hidup kami di dunia ini dan memperoleh hidup yang kekal. Ingatkan kami selalu ya Bapa, untuk selalu mencari wajah-Mu di dalam firman-Mu di setiap detik kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini Bapa, kami juga ingin berdoa untuk PH Sel dan PH Tin nanti malam. Biarlah anak-anak-Mu yang selalu ingin mendekat padamu, Engkau kenyangkan dengan santapan rohani yang berasal dari-Mu. Tariklah kami untuk dapat mendekat kepadamu ya Bapa. Dan berkatilah pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas nanti malam. Biarlah roh-Mu saja yang menaungi mereka. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami, Pak Paulus dan Luvila, pelayan-pelayan-Mu di dalam komunitas ini, seluruh anggota keluarga kami, dan sahabat-sahabat lainnya yang tetap setia di dalam komunitas pemurnian hati ini. Bapa, pandang kami satu persatu. Berkatilah kami dan keluarga kami juga. Setiap karya dan pelayanan kami, dimanapun kami berada. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Mari kita satukan dengan doa komunitas dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, Bapak Ibu, sebelum kita foto, komunitas pemurnian hati akan mengadakan retret pemurnian hati ke-16. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian diundang mengikutinya karena akan ada pengajaran-pengajaran dan ini hanya akan diadakan 1 tahun sekali. Mari kita lebih mendekat kepadanya dan ini adalah salah satu kendaraan agar kita selalu mendekat kepadanya. Mari sahabat terkasih, kami undang untuk dapat mengikutinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita foto. Kita foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua.
1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Tuhan Yesus berkati.